Wahai generasi muda sejati, marilah di hari yang barokah ini menjalin persatuan antar amri, terbina ukhuwah Islam hakiki. Maka para pimpinan amri kabupaten, pokoknya nek duwe karep, duwe program apa mawon Pak, aja ngenteni esuk nembe. Ngoten. Begitu kita ada keinginan, langsung kita merapat, kita canangkan program, kita rapatkan. Nek wis kadung kesuwen kuwi wis eje, Pak. Semangate mun benten. Ngoten. Nah, apa amal sholihah itu? Sahabat Mu'adz bin Jabal niku nate dipun tangkleti. Ditulis oleh Imam Baghawi di dalam tafsirnya. Malah amalus sholihah ya Mu'adz. Al-amalus sholih alladzi fihi arba'atu asya. Amal sholih menika ketika di dalamnya ada 4 kriteria. Lipat ulun ini Pak. Untuk kurang 3 menit. Salah panitia. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua an-niyah. Yang ketiga as-sabru. Yang keempat al-ikhlas. Satu perbuatan akan dianggap sebagai amalus sholih. Niku sahabat Mu'adz dawuh siji, nek ana ngelmu ngoten nggih. Kalau ada ilmunya niki syarat wong arep bisa diitung amale iku sholih apa ora. Niku syaratnya yang pertama harus ada dasar keilmuan yang mendasari amal itu. Insya Allah wong rifayah boten kaget membari wae bola bali ngendika yen apa boten Bu tanbihun tan kena ora nggih. Terus piye? Wong nejo ngibadah iku arep mepeki sekeh rukun lan batale. Terus Weruhe diajak. niki pertama. Maka bagian daripada amalus sholihah di era kekinian wonten ing zaman akhir menika umat Islam khususnya di kalangan generasi muda harus tidak boleh tidak untuk selalu terus berusaha meningkatkan kualitas keilmuanipun khususnya terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat ngamal sholih butuhnya harus ilmu. Napa malih ibadah yang sifatipun mahdhah kaya salat, kaya zakat, kaya puasa, kaya haji dan lain sebagainya. Jenengan maca Quran, tidak 1-2 ayat, boten setunggal kalih juz, bahkan boleh jadi 14 surah, 30 juz panjenengan khatamaken dalam satu majlis. Apakah itu akan bisa jadi sebuah amal sholih? Nanti dulu. Kuwi macane nganggo ngelmu apa? Ngoten. Paribasan panjenengan menghatamkan
30 juz dalam satu majelis, tapi kalau tidak didasari ilmu, bukan pahala yang kita dapat, tapi justru laknat yang mengancam kita. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal bu jajal terus ke rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu terusnya piye Bu? Nate ngaos kitab tahsinah mboten? Non? Padahal tahsinah ini 10 kitab yang wajib dipelajari kalih warga masyarakat iya, itu kudu disinaoni itu. Amri kudu ngerti. Tolong bismillah. Banyak pembaca Al-Quran, bukan pahala yang dia raih, tapi laknat Allah yang diterima. Kenapa? Karena tidak didasari ilmu. Nopo malih kaya salat. Kula jenengan apal dalile man sholat terusnya piye Bu? Jahilan bi kaifiyatil wudu'i was terusnya lam tasiha nggih. Teng pundi niku dalil? Wis pokoke nang kitabe Mbah Rifai nggih. Sing paling pokok ya nang kitab Riayatul Himmah. Man sholat jahil bi kaifiyatil wudu'i was shalah lam tasihha sholatuhu wa in sadafa sihhata. Ana wong sholat rukuke persis karo kiyaine. Sujude padha bentuke karo ulamae. Lungguh tahiyate dan lain sebagainya. Tapi panjenenganipun Imam Rafi'i ingkang dawuh menika dipun serat wonten kitab Sittin Mas'alah, dipun nukil kalian Hadratus Syekh Ahmad Rifai rahimahullah di berbagai kitabnya. Napa dawuhipun? Nek ana wong salat bodho ora ngerti mune laktasiha salat tubuh salate ora sah wa insoda fasihata fihima, meskipun bentuknya gambare padha karo salat sing sah, rukuknya sama, sujudnya sama, duduk tahiyatnya sama, cara berdirinya sama, tapi kalau tanpa ilmu tidak dianggap itu sebuah ibadah salat. Niki ilmu, maka majelis-majelis taklim niki harus terus kula panjenengan kembangkan, harus kita hidupkan dari mulai tingkatan ranting yang paling bawah. Niki kudu terus, insya Allah kami dari pengurus PW kita sudah canangkan minimal 3 bulan sekali. Ayo kumpul ngaji. Yang kedua apa syaratnya? An-niyah. Kata sahabat Mu'ad, kejaba ilmu nomor lorone kudu napa? Ana niat. Niat adalah satu tindakan, satu perbuatan yang membedakan antara aktivitas ibadah dan aktivitas biasa.
Ngoten. Ana wong adus gebyure padha, telese padha, siji dadi ibadah, siji ora. Niku sing bedake napa? Niat. Nabi jelas dawuhipun innamal a'malu bin niyyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jenengan paham boten sah kula makna. Intine pokoke kudu ana niyah. Yang ketiga sabru, kesabaran. Napa malih nun sewu niki nggih, khususnya pimpinan AMRI Kabupaten Pekalongan. Bahwa untuk memperjuangkan agama, untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini butuh orang-orang yang tahan batin. Butuh kesabaran. Apa sabar itu? Sabar niku mampu mampu menahan gejolak hati yang bertentangan dengan visi dan misi yang kita sepakati. Menahan gejolak hati sing arep bedah yang bertentangan dengan tugas suci kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong salat niku butuh sabar, Pak. Nggih. Sebab napa wong salat niku kula jenengan itu nek urung kaya pengen lakoni, yen napa mboten. Ning begitu nglakoni kepengin cepet rampung. Kan ngoten nggih. Jadi pengajian selapangan kan pun kita rancang lama nggih. Wah wis gampangane panitia rapat gampangane terus. Nek wis lakon ngeten niku nek wis jek hawane pengen cepet mulai. Nggih napa mboten? Yo, ulane nek kula kesuwen ora apik. Jadi butuh kesabaran. Dan kita tahu bagaimana Hadratus Syekh Ahmad Rifai anggenipun paring wejangan dhateng kula panjenengan bahwa bersabar, tahan uji, tahan banting untuk melaksanakan perintah Allah ini sangat luar biasa. Nggih. Wong sabar nindakake perintahe Gusti Allah, apa maneh sabar menahan diri untuk tidak melakukan kemungkaran. Niki masya Allah ganjaran. Dia nama mboten. Sabar, maka nggih para pejuang niki butuh kesabaran. Salah satu program wilayah yang kemarin dipun canangake adalah iuran. Iuran wajib warga masyarakat Rifaiyah. Dan kita kemarin sepakat boten kathah Pak dari wilayah nggih 2000 boten kathah, akeh positif. Bu, nek sebulan 2000 ki akeh positif. Rp2.000 ning jenengan bayar 3 bulan pisan. Berarti pinten? 6.000. Apa tujuan daripada iuran? Napa malih organisasi Rifaiyah, Pak? Ingkang dereng patoso dangu. Organisasi yang sudah besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,
Niku aja dipikir ora ono iuran, Pak. Muhammadiyah, organisasi yang kita semua tahu. Duwe akeh mun mboten karuan. Organisasi Nahdlatul Ulama yang warganya terbanyak di Indonesia ini. Niku juga ada iuran wajib. Kenapa? Karena iuran itu satu untuk membangun militansi anggota. Ngoten. Anggotane iki ben duwe sifat militan. Ngoten lho. Boten lilitan boten. Militan. Militan ki apa kalian? Tahan banteng padha mawon. Artinya itu baik organisasi manapun, Pak. Di dunia ini tidak ada organisasi yang tanpa iuran. Boleh dikatakan tidak ada. Kenapa Muhammadiyah meskipun asetnya sudah demikian banyak, mengapa Nahdlatul Ulama meskipun asetnya luar biasa masih tetap ada iuran? Karena iuran satu untuk membangun jiwa militan. Bagaimana kula jenengan arep duwe akan punya sikap rela berjuang, rela berkorban untuk organisasi. Nek ora nono iuran. Yang kedua, iuran adalah agar semua anggota merasa memiliki. Ngoten. Andar beni ngoten, merasa memiliki bahwa itu organisasi saya, itu masjid saya, itu pesantren saya. Kenapa jenengan punya rasa memiliki, merasa andar beni? Karena jenengan melu. Mula kula kepengen wilayah kuwi duwe mobil dinas. Ngoten. Lah ben jenengan merasa memiliki ya melurut. Nggih. Bu nggih. Ora ketak nggo tuku pentile wilayah. Jaluk gubernur nih ya. Ada kesadaran. Jadi ilmu dari 4 unsur niki, ilmu, niat, kesabaran, dan yang terakhir adalah keikhlasan. Timbal baliknya itu banyak. Keikhlasan ini dibutuhkan untuk sebuah amal sholih sing didhawuhi Gusti Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Tuhannya, falyakmal amalan sholihah. Maka hendaknya orang itu beramal sholih wala yusyrik bi ibadi rabbih ahada. Dur ojo rek ojo musyrik. Langkung-langkung kangge damel para kanca anak. Di era kekinian ilmu agama menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat asasi. Jas kula winyanane dongengan kalih wakil ketua PW Bapak Dr. Ali Komai. Kendalan Pak, boten sengaja dongengan. Kenapa menjadi kenapa agama menjadi sesuatu yang sangat penting? Kenapa malah zaman ini? Pak Dr. Ali ini dongengan Pak Kendalan Pak. Di era kekinian perlu ada pencerahan Pak. Dalam kajian-kajian Islam luwih-luwih itu menyepati bulan Rajab kemarin Pak. Bingung ambil dongengan dari Rajab. Maksudnya gimana Pak? Sekarang itu ada kajian ilmiah modern.
Dan ini sangat tepat seandainya untuk memahami makna daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Pak Al? Jadi dalam kajian ilmu fisika modern dengan paham yo kono ora yo kula niki niroke tok Pak. Kula dhewe ya asline ora pati yo paham. Dalam kajian ilmu fisika modern Pak, bahwa partikel terkecil ngerti ora Bu partikel? Mekeran. Pokoknya ngertinya tikel-tikelan. Ketika bertemu dengan lawannya, itu nanti akan berubah. Kedua partikel itu akan hilang, lenyap, berubah menjadi energi. Ini bener apa Pak Yunus aku nanya gitu. Ini Pak calon dokter Pak. Itu apa Pak? Jadi ada partikel kecil, barang itu paling cilik atom kan Pak. Secara umum, tapi sebetulnya ada yang lebih kecil lagi yaitu inti atom. Ada neutron, ada proton, ada elektron. Wah, angel banget. Kalau yang cilik ngerti ini beton. Inti atom yang namanya elektron ketika bertemu dengan antinya yaitu namanya positron. Ini ilmiah gitu Pak. Wah, cari super kalau wah ini kajian tingkat dewa. Tingkat ini. Niki yang namanya elektron ketika bertemu dengan positron akan hilang wujudnya, lebur menjadi sebuah energi. Ora ketok barangnya, tapi dampak dan akibatnya dapat kita rasakan. Dan ketika menjadi energi tergantung berubahnya, apakah menjadi energi listrik atau energi uap atau energi cahaya. Kalau berubah menjadi energi cahaya, maka partikel itu yang tadinya tidak bisa bergerak atau bergerak dengan lambat akan punya kecepatan seperti kecepatan cahaya. Maksudnya priye Pak Ali ngomong. Jadi ada kemungkinan secara teori ilmiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah partikel. Ini kajian ilmiah. Partikel itu sing bentuk benda. Jadi ketika Nabi dibawa ke ruang hampa udara bertemu dengan antipartikel, bertemu dengan positron, sehingga melebur diri Rasulullah tidak tampak, hanya kecepatannya menjadi sebuah energi yang akan kemudian melesat demikian cepat. Dan ini sekarang sedang diuji coba Pak ya. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Contoh kecil pada mesin fax, Pak. Mesin fax niku lan jenengan tulisan ya. Tulisan niku lah partikel juga, benda barang mlebu mesin, di dalam mesin ini bertemu dengan antipartikel tersebut, berubah menjadi energi, melesat, jenengan ora weruh Pak. Jenengan tulis mawon, halo Bang Toyib, halo Bang Toyib, ngoten niku jenengan ora usah weruh halo Bang Toyib mabur niku. Hanya dalam hitungan detik dari Indonesia Amerika, hanya dalam hitungan detik nyampe tekan mriku wujude tulisan. Dan ini sedang dikembangkan oleh dunia modern, ilmiah modern, di mana perhitungan para ilmuwan tahun 2050 mendatang. Wong arep ning Jakarta mboten usah, ora butuh bis, ora butuh pesawat, gori mlebu nang ruang tertentu mawon, beleng ngoten. Langsung tekan, Pak. Jenengan akan dirubah, partikel jate jenengan dirubah. Ini ilmiah. Tapi saya katakan kali Pak Ali, tidak mungkin.
Saya katakan, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa Pak Yai? Karena manusia bukan hanya partikel. Ada sesuatu yang di luar partikel yang hanya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ar-ruh. Nek awake iso, Pak. Dan kajian uji coba para ilmuwan ahli fisika modern ini pada benda mati bisa dikirim hanya dalam kecepatan detik. Partikel terkecil ini sudah diuji coba bisa terkirim karena dirubah menjadi energi yang akan sampai hanya dalam hitungan detik. Lah menungso ki ora mung partikel ana ruh. Nggih. Sinten sing ngertos roh? Belum ada seorang ahli fisika di dunia ini yang tahu tentang hakikat ruh. Para ilmuwan Jepang yen nate viral teng YouTube Pak, ana wong arep mati, lebokke ruang kaca, ngoten, dikunci rapat, para dokter di balik pintu itu ingin melihat keluarnya ruh. Jane iki ruh iki koyo apa? Yang di dalam ruangan mati, kaca pecah, tapi tidak seorang dokter pun, tidak satu alat pun yang mampu mendeteksi seperti apa itu. Maka tidak mungkin itu terjadi kata. Kalau oleh Pak Ali saya katakan itu tidak mungkin akan terjadi. Yang kedua, kenapa yang hal ini tidak mungkin? Karena Isra Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan seluruh daya upaya manusia. Sampai kapanpun. Kalau ini bisa dan nanti para ilmuwan bisa menandingi Isra Mi'raj, ini bahaya Pak Ali. Kenapa? Orang nanti akan mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ya betul. Maka pada intinya apa? Wah, kalau begitu Pak, berarti agama harus menjadi basic dasar dalam setiap pelajaran. Tidak. Karena kalau tanpa agama makin repot Pak. Ya. Ini kemarin Pak ini nonton lari-lari kali. Yang kedua, ya, dongengan ngalor ngidur, ya. Akhirnya piyambake nutupnya apa kayak jenengan. Ya semacam hand sanitizer gitu ya. Tapi yang diproduk oleh UGM, oleh Undip, di mana hand sanitizer, tapi bukan hand sanitizer Pak. Kalau hand sanitizer ini ada kandungan alkoholnya. Ini yang non alkohol. Kata Pak Ali ini di dalamnya nano Pak namanya. Wah apa meneh kuwi nano. Nano itu andekan atom itu partikel terkecil, nano adalah 1000%-nya atom. Wah ora angel mana. Dan ini yang mampu membunuh bakteri. Kenapa? Harus yang non alkohol ya, karena nanti kalau alkohol itu nanti kalau dipakai di dalam masjid, sementara ini kan hand sanitizer kan berada di depan masjid, kita masuk nggak pakai semprot hand sanitizer, itu gimana Pak? Lah kula takone sithik Pak, alkohol itu kan ada dua Pak, ada yang naturalis, ada yang napa? Sijine meneh sintetis. Ada yang naturalis, ada yang sintesis. Kula tak takon, ini yang di hand sanitizer itu naturalis atau sintetis? Kalau naturalis itu memang ciptaan Allah, di dalam setiap buah-buahan niku wonten Pak kandungan alkohol. Nanas niku wonten kadar alkohol. Kalau alkohol yang naturalis dikatakan najis, kuwi nek mangan nanas lebar kuwi terus cangkemne kuwi diumbah apa ora. Lho kan ngoten Pak. Wah iya Pak ya, ngoten kan. Kalau itu sintetis, ini pun masih dibagi dua. Apakah sintetis ini
Sintetis niku persenyawaan antara dua zat yang berbeda sehingga kemudian memunculkan zat baru yang namanya alkohol. Niki zate kuwi bahane suci apa najis. Wah, ini sulit Pak, tidak mudah kita mengatakan. Wah, lah itu kita belum meneliti lah, mulanya ojo gari ngarani nek iki ora kena. Itu udah sembarangan. Nah, ini semua adalah yang akan kita hadapi di era kekinian. Maka khususnya warga masyarakat rifaiyah, terutama di kalangan pemuda-pemudi amri umroh, niki harus terus mengembangkan intelektualitas, keagamaan panjenengan, ilmu pengetahuan panjenengan, karena kula panjenengan pancen hidup di era sains dan teknologi. Ya. Mula kajian-kajian inilah. Dan inilah kata Nabi bahwa untuk menghadapi fitnah di zaman akhir kita harus badirul bil a'mali sholihah. Harus bersegera untuk mengamalkan amalan-amalan sholih, di mana amalan sholih ini akan bisa kita raih kalau basic utamanya yang kita miliki adalah ilmu. Oleh karena itu, ini wis kunjulan kakean ini Pak. Oke. Kula suwun dumateng khususnya ini di rekan-rekan muda AMRI, kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian ilmiah monggo terus dikembangkan, karena inilah basic orang hidup di era modern. Itu tidak boleh tidak kudu duwe ngelmu. Ngoten. Dari sana pula nanti kula panjenengan akan tahu betapa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan yang hakiki. Maka jangan kita kejar dunia, karena meskipun kita kejar belum tentu kita dapat. Andaikan dapat belum tentu kita banyak. Andaikan banyak belum tentu kita puas. Andaikan puas belum tentu itu abadi. Dunia itu ngoten. Ojo didadekke tujuan utama. Mergo donya kowe diluru urung mesti nek kena urung mesti akeh, nek akeh urung mesti marem. Nek marem urung mesti langgeng. Nggih napa mboten? Donya niku nek diluru urung mesti kena. Ning barang kena urung mesti akeh. Barang akeh urung mesti marem. Kula niku bojone paling ayu sak donya setidak. Oh, barang metu saka setidak lho jebolane ana liyane. Lah niku menungso. Jadi tidak ada di dunia ini orang Pak sing marem betul. Umpama diluru urung mesti kena, nek wis kena urung mesti akeh, nek akeh urung mesti marem. Umpama marem ora mesti langgeng, bahkan tidak abadi. Tapi kalau akhirat yakin, kalau kita kejar pasti dapat. Kalau dapat pasti banyak. Kalau banyak pasti puas. Kalau puas pasti abadi. Mungkin apa betul? Akhirat itu nek doyo mesti kena, tur nek kena mesti akeh, nek akeh ku mesti marem, tur nek marem mesti langgeng. Beda dengan dunia. Oleh karena itu akhirat harus kita bangun melalui kehidupan dunia ini, karena memang kita hidup wonten dunia menika supaya ampun dadi piantun sing benjang gelo sing ora nono ram. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.